Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa nakhusu khosatan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa muallimina wa liman lahum haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan muallif hadzal kitab Sayyidi Syekh Salim bin Sumer Al-Hudrami wa ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani wa ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Hakim bin Keji Buat Hashim wa man yu'ammaru hadzal masjid al-mubarak fi sihatin wa afiyah wa salama fid dunya wal akhirah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga senantiasa salawat dan salam tercurahkan kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para bapak-bapak, teman-teman hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan panjang umur. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dicatat pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, teman-teman yang saya hormati, malam ini kita kajian bulanan, bisa ya? Kajian bulanan kan? Kajian bulanan remaja yang saya bawa kitab sebenarnya. Saya bawa kitab. Harusnya buka kitab juga begitu. Harusnya. Jadi kalau begini namanya jiping. Kalau begini namanya jadinya jiping. Apa jiping? Ngaji nguping. Sebab nggak bawa kitab jadinya apa namanya? Jiping. Makanya kalau ada kitabnya enak. Kalau ada kitabnya, teman-teman sekalian lihat kitabnya. Jadi yang saya baca kitabnya, teman-teman bisa lihat. Nggak usah ada pikiran begini. Saya kan belum bisa, ngajinya masih ikro. Masa udah baca kitab kuning? Nggak apa-apa, belajar. Karena belum bisa, makanya kita bawa kitabnya. Iya gak? Jadi kalau ada pikiran begini, saya ngajinya masih juz amma, masa udah ngaji kitab kuning gitu. Atau bahasanya kitab gundul. Tahu kitab gundul? Ya, yang nggak ada harokatnya itu. Sekarang udah gondrong tapi. Nggak apa-apa, dibawa. Yang punya dibawa. Jadi saya baca kitabnya namanya kitab Safinatun Najah, atau saya bacanya Kasyifatus Sajanya. Jadi yang tengahnya itu syarahnya, karyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani, ulama internasional pada zamannya, asli Banten tapi wafatnya di Mekah. Siapa namanya?
Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani, yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah, namanya Kasyifatus Sajah gitu. Lah di sini bahasnya tentang ibadah, tata cara ibadah yang kita lakukan sehari-hari, terutama tentang bersuci, ibadah sholat kita dan lain sebagainya. Jadi lebih mengutamakan ke hal-hal yang itu. Nanti kalau hal-hal yang lain di kitab yang lain. Karena yang sehari-hari yang kita lakukan adalah ibadah 5 waktu, cara kita bersuci dan lain sebagainya. Maka perlu kita ulang. Dan ada kitabnya gitu. Ya. Kayak contoh begini. Dalam sholat kita itu di Al-Quran dikatakan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ayatnya gitu, dirikanlah sholat. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW sampein shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan di sini, siapa yang pernah ngelihat Nabi Muhammad sholat? Ada gak? Nggak ada. Lah dari para sahabat yang jadi muridnya Rasulullah, kemudian turun ke tabi'in, sampai ke tabi'ut tabi'in, sampai ke masa sekarang, akhirnya kita bisa sholat. Yang sholatnya sesuai Nabi Muhammad. Makanya ditulis di dalam kitab-kitab ulama salafus sholih yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini salah satu kitabnya ini. Salah satu kitabnya yang dasar adalah kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Sajah, gitu loh ya. Jadi kalau ditanya sholatnya dari mana, kitab ini ada. Kalau nggak paham nanti kita nggak punya, bingung ntar sholatnya harus kayak gimana gitu, bingung ya. Jadi kalau ditanya sekarang sholatnya dari pertama itu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, terakhirnya salam. Ini kalau kita berbicara fikih, maka kita berbicara syarat dan rukun sholat. Dalam hal sholat pun yang lain, dalam hal yang lain pun ada syarat dan rukunnya. Itu yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan ibadah. Jadi ibadahnya nggak sembrono, ibadahnya nggak sembrono, nggak sembarangan, ada aturannya. Nah makanya kita pelajarin kitab fikih ini. Jadi ya mudah-mudahan ada rezekinya teman-teman semua bisa punya kitabnya. Gitu ya. Ini contoh nih sebagai awalan yang saya baca. Yang pertama itu terkait syarat wudu. Ini kita ulang nih, saya ulang nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman semua ada yang namanya syarat wudu. Wudu tahu wudu? Berwudu tahu ya? Nah itu ada syaratnya. Apa itu syarat? Sebelum kita bahas syarat wudu, kita mesti tahu dulu syarat itu apa. Jadi kalau kata ulama, syarat itu adalah kullu ma yajibu tahqiquhu qoblal qiyam. Segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Ya, ini saya ulangin. Syarat itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu ibadah wudu atau berwudu, maka syarat wudu berarti sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita berwudu. Semua ada syaratnya. Kalau saya kasih contoh begini, ini bapak-bapak yang di luar kan, kalau teman-teman ngelihat nih, bapak-bapak kan sambil ngerokok di depan nih, ya. Itu maka syarat orang rokok dua. Syaratnya orang rokok dua. Pertama korek, kedua rokok. Ini syaratnya orang rokok ya. Kalau salah satu di antara dua ini kira-kira disebut ngerokok apa enggak?
Hah? Disebut ngerokok apa enggak? Enggak. Ada rokoknya doang, koreknya enggak ada, disebut ngerokok. Masa mau ditempelin aja di mulut? Atau ada koreknya doang, rokoknya enggak ada, disebut ngerokok apa enggak? Mau mainin korek aja gitu. Maka syarat orang rokok ada dua, korek sama rokoknya, baru bisa disebut ngerokok. Ngopi, syarat ngopi, satu gelas, kedua air panas, ketiga kopinya. Kalau kopinya kopi hitam berarti sama gula. Nah gula tuh sunnah, gula tuh sunnah. Yang jadi syarat kopi, gelas sama air panas. Ada air panasnya doang, sama ada kopinya, gelasnya nggak ada, disebut ngopi apa enggak? Lo ambak-ambakan kita ngopi begitu, mau pakai gelas, ya lo kan taburin di semua gitu di mulut. Atau ada air panasnya, gelasnya ada, kopinya nggak ada, disebut ngopi? Enggak juga. Maka syarat orang ngopi itu ada tiga, kopinya, ada juga air panasnya, ada juga gelasnya. Lah pisang goreng itu sunnah, tambahan tuh sunnah pisang goreng, sunnah itu ibarat kalau kita ibaratin sama hal-hal yang sifatnya lumrah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini syarat wudu yang perlu kita ulang dan perlu kita ketahui adalah 10 yang menjadi syarat kita berwudu. Kalau dibaca faslun syurutul wudu'i asyaratun. Jadi ada 10 syarat kita berwudu. Apa? Al-awwalu al-islamu, yang pertama adalah Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah wudunya dari orang kafir atau orang non muslim. Jadi orang non muslim mau wudunya 10 kali, mau wudunya 1000 kali, kalau orang non muslim belum Islam itu wudunya nggak sah. Jadi syarat yang pertama harus orang Islam. Kalau ada HP catat di HP, kalau bawa buku catat di buku. Wasani, dan yang kedua at-tamyizu ialah tamyiz. Tamyiz itu orang yang udah ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Maka fala yasihu, tidak sah wudu'u ghairil mumayyizi, wudunya orang yang selain mumayyiz. Katiflin, kayak bocah, wa majnunin, dan orang gila. Jadi tamyiz syarat kedua. Tamyiz itu selain anak kecil dan orang gila, itu namanya tamyiz. Orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau anak kecil kira-kira bisa bedain yang baik sama yang buruk apa enggak? Kalau anak kecil enggak. Nih kan lagi rame nih, hujan mulu nih, ya kan? Lagi hujan mulu kan? Di sini hujan mulu kan sama. Tuh umpama tuh di lapangan banjir, airnya dalam, airnya nih dalam, banyak ikannya. Terus sama anak kecil kita gini nih, weh, no lu main mandi-mandian gitu dah, ntar gue upain 10.000. Enak, abis mandi-mandian gue upain 10.000. Anak kecil kira-kira mau apa enggak? Mau. Kenapa? Karena anak kecil nggak lagi mikirin, lah ter kalau gue tenggelam bagaimana? Ter siapa yang nolongin gitu. Karena anak kecil belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Asal tahu dia dikasih ceban aja langsung nyemplung. Itu namanya belum tamyiz, belum tamyiz. Sama kayak orang gila. Orang gila kalau kita kasih duit 50.000 sama 100.000, kira-kira diterima apa enggak? Orang gila kita kasih duit 50.000 sama 100.000, kira-kira diterima gak sama orang gila? Hah? Diterima gak? Ya, sama orang gila kita kasih duit 50.000 sama ratusan ribu, diterima apa enggak? Besok nih, besok ada orang gila nih, kasih duit nih, coba diambil apa enggak sama dia?
Bingung. Ditanya itu. Orang gila kalau dikasih duit kagak bakal mau diambil. Kenapa? Karena nggak hidup duit. Kalau kita dikasih duit jangan 50-100-an ribu, ceban juga. Kira-kira diambil apa enggak? Lah comot kasih duit. Gitu ya. Maka syarat yang kedua orang berwudu adalah tamyiz. Apa namanya? Tamyiz. Islam tamyiz. Kemudian yang ketiga adalah an-naqa'u, ialah suci, anil haidi, daripada haid, wan nifasi, dan nifas. Ini yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Buat perempuan kalau lagi haid wudunya nggak sah, atau yang lagi nifas wudunya nggak sah. Nanti ada pembahasan khusus terkait haid dan nifas. Kemudian yang keempat, suci atau bersih amma dari sesuatu yamna'u, yang mencegah, wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Ini saya ulangin. Syarat yang keempat kita berwudu adalah sucinya sesuatu yang mencegah sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Jadi kalau umpama ada apa namanya yang ngalangin air nyampe ke kulit nih, apa namanya, itu enggak satu. Jadi harus dilangin dulu. Kalau teman-teman semua masih main, kalau nulis suka pakai pulpen kan? Ya, suka pakai pulpen. Nah, itu pulpennya ada tintanya tuh kan? Nah, itu tintanya kalau belempetan ke tangan maka nutupin kulit. Jadi ketika wudu itu enggak sah itu. Terus bagaimana? Dihilangin dulu, dikucek-kucek. Atau apa itu namanya? Yang dihapus itu loh. Yang putih apa namanya? Tip X. Itu kan tip X itu kan keras dia. Jadi ketika nempel ke kulit itu kalau kita mau wudu, maka harus kita hilangin dulu tip X-nya. Jadi harus itunya kita cuci. Atau yang perempuan habis ngikut bikin adonan sama ibunya, itu kan kalau bikin adonan ini kan sampai kering itu terigunya apa segala macam. Maka kalau mau berwudu harus kita hilangin dulu sesuatu yang bisa menghalangi datangnya atau sampainya air ke kulit kita, gitu ya. Jadi nggak begini nih, ini kan adanya di tangan, kemudian sekalian aja tuh, kan wudu itu kan nanti basuh tangan, iya kan? Sekalian aja, lah itu nggak sah itu, wudunya begitu nggak sah. Kenapa? Karena syarat wudu yang keempat harus menghilangkan terlebih dahulu sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Paham ya? Paham nggak? Ya, paham. Kalau nggak pakai kitab paham diomongin begini berarti canggih-canggih, hebat-hebat berarti otaknya. Kalau saya mau diomongin begitu nggak paham. Ya nggak apa-apa ya. Nanti pertemuan selanjutnya ya mudah-mudahan teman-teman semua ada kitabnya, jadi bisa lihat kitabnya. Kemudian yang jadi syarat kelima kita berwudu adalah alla yakuna 'alal 'udwi, tidak adanya 'alal 'udwi atas anggota wudu ma sesuatu yughayyiru al-ma'a, yang dapat merubah air, kesucian air, kaza'farani, kayak minyak. Ini syarat yang kelima ini, air yang kita gunakan itu tidak berubah keasliannya. Apa contohnya? Airnya berubah jadi kayak minyak. Contohnya apa? Ini biasanya sama orang laki-laki nih, sama teman-teman yang laki ini biasanya terjadi. Jadi kalau teman-teman laki itu pakai minyak rambut, jadi begitu basuh rambut kan kayak apa namanya, suka ada kayak minyak-minyaknya gitu ya. Nah itu nggak sah itu. Terus bagaimana? Harus dihilangin dulu. Minyak rambutnya harus dihilangin dulu. Kalau seumpama rambutnya pakai minyak rambut nggak mau rusak, nggak mau dihilangin, maka nanti cara basuhnya nggak perlu semua.
Sunnah memang basuh rambut itu semua. Basuh rambut ketika wudu itu sunnah digituin ya. Yang laki-laki di gitu. Tapi yang wajib cuma sebagian. Umpama bagian sini itu pakai minyak rambut, ada minyak rambutnya, maka yang dibasuh air itu belakangnya boleh atau sampingnya boleh. Nah, nanti dibahas. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah as-sadisu was-sadisu, dan syarat yang keenam ialah al-ilmu, mengetahui bi fardiyatihi, pada fardu-fardunya wudu. Nah, ini yang repot nih. Jadi syarat yang keenam kita berwudu adalah mengetahui fardu-fardunya wudu. Saya ulangin, syarat yang keenam kita berwudu adalah mengetahui fardu-fardunya wudu. Jadi berwudu ada yang disebut sunnah, ada yang disebut dengan fardu, atau rukun-rukunnya wudu sama. Nah, sekarang saya tanya di sini, dari teman-teman semua yang laki sama yang perempuan, itu fardu-fardunya wudu berapa? Perempuan ada berapa fardu-fardunya wudu? Ayo jawab yang tahu. Saya kasih duit goceng. Berapa perempuan fardu-fardunya wudu? Rukun-rukunnya wudu ada berapa? Enggak boleh searching, enggak boleh nanya sama Mbah Google, enggak boleh. Ada berapa? Ada berapa? Ayo coba dihitung. 6. Coba sebutin. Niat, cuci muka, bukan cuci muka, ya basuh muka, lengan, ngapa lengan? Basuh lengan, terus kenapa rambut? Nyapu rambut pala, ya ada sapu. Terus 5, kenapa kaki? Basuh kaki sampai mata kaki. Terus ke-6, ini yang perempuan ada yang jawab nih. Ini perempuan ada yang jawab. Coba yang laki. Ada berapa fardu-fardunya wudu? Rukun-rukunnya wudu? Ada berapa? Berapa Joy? Jawab aja Joy, nggak apa-apa Joy. Jawab Joy. Ayo. Udah berapa? Lo kalah sama perempuannya tuh. 5. Sebutin Bang. Ayo kan kita ngaji bareng-bareng ini, ayo. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, membasuh telinga, terus membasuh kaki lah. 6, tadi katanya 5. Waduh, keder. Nah, ini kan kita bareng-bareng aja nyautnya, jawabnya nggak sama ya kan? Kita satu majelis, satu ini, kan jaraknya tuh dekat bener tuh jarak itu. Tapi jawabannya nggak sama. Nah, kalau ada kitabnya, insya Allah jawabnya sama. Insya Allah jawabnya sama. Ada berapa fardu-fardunya wudu? Rukun-rukunnya wudu? 6. Nih catat nih, 6. Ada berapa? 6. Pertama niat. Nih saya bahas nggak apa-apa satu-satu. Nggak apa-apa ya. Pertama niat. Niat itu dalam hukum fikih ialah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li. Segala sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Qasdu syai'i, menyengaja sesuatu, muqtaronan, yang dibarengi
bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Namanya niat. Saya ulangin. Niat itu qasdus syai'i, menyengaja sesuatu, muqtaronan yang dibarengi bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Nangkep ya? Nah, maka dalam urusan ibadah, ketika kita melakukan ibadah, apapun ibadahnya, kalau nggak dibarengi dengan niat, maka nggak sah ibadahnya. Contoh, wudu. Itu niat wudu, letaknya di mana? Letak niat wudunya di mana? Pas buka keran, apa pas basuh tangan, apa pas udah di kaki baru niat? Di mana niatnya? Di mana? Di masjid. Lah iya, di masjid tuh niat. Ilokan amat kita wudu di masjid, niatnya di warung. Di mana? Letak niatnya di mana? Pas basuh apa? Hah? Pas basuh tangan. Pas basuh tangan. Muka. Apa kaki? Kaki aja kali, kaki. Ini ngapa jadi nawar jadinya ngaji? Di mana, Bang? Pas di lempengan mana? Niatnya. Niat wudu. Hah? Ini sebenarnya nggak mau jawab apa bagaimana sih ini kalau diajak ngobrol ya? Jawab aja, Pak, jawab. Ayo jawab. Ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Emang saya serem apa? Biar dua arah, ayo biar nggak ngantuk. Tadi di mana? Tadi di mana, Neng? Di muka. Nah, niat berwudu letaknya itu ketika kita basuh muka. Ketika kita basuh muka. Kenapa? At-talaffuzu biha, melafatkan niat itu sunnatun, ialah sunnah. Melafatkan niat itu sunnah. Ngencengin, disuarain itu hukumnya sunnah. Wa mahalluha, dan tempatnya niat al-qalbu, di dalam hati. Makanya ketika kita basuh muka, yang itu jadi bagian rukun pertama ketika berwudu, maka niat kita wudu ketika kita basuh muka. Jadi bukan di tangan, Neng, ya. Bukan di tangan. Nah, ini pas di tangan boleh nih. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Nah, entar begitu habis tangan, kan habis tangan ke kumur tuh. Ya, habis ke kumur, hidung istinsyak, ngirup air ke hidung, keluarin lagi. Ngirupnya jangan kencang-kencang. Lah panas kalau kencang-kencang, pelan-pelan. Kalau enggak bisa ngirup air dari hidung, diginin aja, dibersihin. Habis itu muka. Nah, pas basuh muka itu baru hatinya niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Itu baru niat tuh. Jadi kalau wudunya nggak begitu, nggak sah. Wudunya ketika basuh muka nggak dibarengi dengan niat, maka wudunya nggak sah. Nih, inget-inget nih, termasuk sholat kita, niatnya di mana? Niatnya di mana? Pas di mana? Hah? Pas di mana? Pas di mana, Neng? Hah? Pas di mana? Pas di mana? Pas sebelum takbir. Sebelum takbir. Lah berarti nggak dibarengin sama pekerjaannya dong. Nah, pas takbir apa sebelum takbir? Pas takbir aja kali. Ya. Niat sholat itu yang pas, yang tepat dalam ilmu fikih adalah ketika takbiratul ihram, bukan sebelum
takbir. Kalau sebelum takbir itu hukumnya sunnah. Contoh, tadi sholat apa terakhir? Berarti isya. Sebelum takbir nih, madhep kiblat. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kan ngucap begitu dulu tuh, ya kan? Nah, ketika takbiratul ihram, angkat kedua tangannya, mulutnya ngucap Allahu Akbar, hatinya ngucap usolli fardal isya'i. Selesai. Ribet apa enggak? Ribet apa enggak? Ribet enggak? Lo ribet itu sholat begitu. Coba dah, nih barengin. Ini udah madhep kiblat. Kemudian kita udah usolli fardal isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, jadi makmum ya, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, tuh, mulutnya ngucap Allahu Akbar, tangannya ngangkat kedua tangan, hatinya niat. Hatinya itu niat. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Jadi niat sholat itu ketika kita takbiratul ihram. Wah, susah itu mah kalau kita barengin sama takbiratul ihram. Soalnya begitu takbiratul ihram, kita pikirannya kemana-mana. Lu kita belajar dari sekarang. Coba bisa. Karena niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Sesuatu, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya, termasuk ngaji. Ini ngaji. Malam Sabtu ada pengajian bulanan di masjid, tapi belum ngapa-ngapain nih. Diajak, Joy, ayo Joy, kita ngaji Joy. Udah berangkat, yang penting kamu udah niat. Ini belum ngapa-ngapain nih, kira-kira udah disebut niat apa belum? Belum. Jadi nggak sembarangan. Oh iya ya, mau ngaji ntar malam ya. Iya, ntar malam kita ngaji. Terus sama temennya disamper habis isya. Mana? No, kita keluar yuk, kita nyari makan. Tenang aja, gua yang bayarin. Kira-kira jadi ngaji apa enggak? Enggak. Akhirnya nyebutnya apa? Udahlah, yang penting udah niat ini. Nah, itu belum niat namanya. Belum. Ya. Jadi yang disebut niat itu ketika teman-teman yang laki maupun yang perempuan udah rapi, udah ganteng, udah wangi, udah pakai peci, udah bawa kitabnya, jalan. Sambil jalan dari rumah ke masjid ini, itu niat dalam hati. Saya niat ngaji karena Allah Ta'ala. Itu baru disebut niat ngaji. Ya, jadi nggak bisa dibarengin. Kayak contoh, ini saya tanya nih, Bang Dedi ada niatan haji, niatan pergi haji ada, udah daftar? Belum, berarti belum niat, baru kepengen doang. Iya, nih, Gus, ada niatan berangkat haji? Belum, dia udah tahu jawabannya. Sama kayak orang pergi haji loh. Tahu orang pergi haji ya? Ini kalau kita kan ditanya nih semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ada niatan haji? Ada, jawabnya pasti begitu semua tuh, ya kan? Tapi begitu kita tanya balik, udah nyetor? Belum. Nah, berarti belum niat haji. Lah itu niatnya nggak masuk nanti. Ketika dalam ilmu fikih itu nggak masuk. Maka mohon maaf. Kalau seseorang ada niatan haji, berangkat haji, kemudian belum ngurus pendaftarannya, maka setelah dia sebelum ngurus itu, kemudian usianya lebih dulu pergi atau wafat terlebih dahulu sebelum dia daftar haji, maka nggak ada istilah dapat pahala hajinya. Tapi ketika seseorang udah mulai proses pendaftaran, setor dana haji, kemudian setelah itu Allah lebih dulu manggil dia, jadi sebelum dia berangkat haji, maka pahala hajinya dia udah dapat.
Kalau bahasa orang kitanya gampangannya begini. Tuh, kalau orang udah setor haji tapi belum berangkat haji, udah meninggal duluan, maka pantes batu nisannya ditulis H. Tulis H, pantes. Gitu. Kenapa? Karena memang dia udah proses pemberangkatan haji. Gitu ya. Maka segala sesuatunya dibarengi dengan niat. Jadi harus bareng tuh, nggak boleh misah, nggak boleh misah. Jadi kalau misah, termasuk mandi wajib, perempuan nih, perempuan yang mandi wajib atau laki-laki yang mandi wajib, niatnya itu ketika basuhan pertama. Jadi basuhan pertama ya nanti dibahas lah tentang mandi wajib. Semuanya pokoknya, ibadah apapun itu niatnya, letaknya ketika mulai gerakan pertama, itu sambil hatinya itu sambil niat. Paham ya? Paham gak nih? Paham. Ya, itu niat tuh gitu tuh. Jadi istilah-istilah nanti ada bahasa begini, ayo kita sholat, udahlah yang penting meniat. Nah itu bisa disangkal, bisa kita lawan. Lah pen niat doang, lu belum sembayang, niat doang kagak mau sembayang, bagaimana ceritanya? Atau yang penting mah niat. Nggak bisa begitu. Niat itu harus dibarengi dengan perilaku kita. Ya kalau umpama lu sholat tibang niat doang mah nggak pakai ngerjain, ngaji tibang niat doang kagak pakai berangkat ke masjid. Lah itu mah lu kalau makan kagak usah pakai makan, lu niat aja. Kenyang begitu. Nih lapar nih, neliktik perut, perih, belum makan, gemeteran. Terus kita mau makan, ngomong begini, saya niat mau makan, tapi kita nggak makan, kenyang tuh perut. Kenyang apa enggak? Lah tambah gemeteran perut kita. Jadi harus dibarengi dengan perilaku atau pekerjaannya, itu niat. Ya, melafadzkannya sunnah. Tempatnya niat ada di dalam hati. Loh ini jadi syaratnya wudu itu harus mengetahui rukun-rukun atau fardu-fardunya wudu. Ini mohon maaf sekaligus Bang Dedi nih kan lebih tua dari kita nih, Bang Dedi nih ya. Begitu wudu terus kita tanya, Bang Dedi emang wudu tahu rukun-rukunnya wudu, fardu-fardunya wudu? Lah enggak boleh Bang Dedi, enggak sah wudunya. Sebab syaratnya wudu salah satunya itu harus tahu rukun-rukunnya atau fardu-fardunya. Ini sekalipun Bang Dedi nih tetap salah. Enggak bisa mentang-mentang Bang Dedi lebih tua ya kan. Ya udah biarin jemaah tuaan, biarin dah. Enggak bisa begitu. Ini hukum. Siapa juga kena. Mau yang tua, mau yang muda. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak pilih kasih nih, nggak pilih kasih. Nggak kali kita yang muda-muda nih ditekenin, yang tua mah kagak sama, yang muda tekenin apalagi yang tua. Nah gitu. Ini kudu paham bener-bener ini ya, jangan sampai salah. Kemudian syaratnya, ini kita kembali ke syarat wudunya lagi. Syarat yang ketujuh dari syarat berwudu adalah alla ya'taqida, hendaklah seseorang tidak berkeyakinan fardhon terhadap perkara fardu min furudihi, daripada fardu-fardunya wudu, sunnatun ialah sunnah atau sunnatan ialah sunnah. Jadi yang jadi syarat keenam syarat ketujuh kita berwudu adalah tidak meyakinkan perkara fardu jadi perkara sunnah. Kayak tadi tuh, ini kan ketukar tuh tadi. Apa namanya tadi ininya nyebutnya kuping ya Bang ya. Kuping tuh bukan perkara fardu, itu perkara sunnah. Atau basuh muka, tadi basuh muka itu kan perkara fardu, perkara rukun, wajib. Terus kita berkeyakinan bahwa basuh muka itu jadi perkara sunnah. Nah itu jadi kurang syaratnya itu wudu. Karena syarat berwudu yang ketujuh adalah tidak meyakinkan perkara yang fardu itu menjadi perkara yang sunnah. Gitu ya.
Yang kedelapan, al-ma'ut tahuru, air yang suci. Air yang suci dan mensucikan. Tambahannya begitu. Air yang suci dan mensucikan. Kalau suci doang tapi nggak mensucikan, nggak jadi syarat. Apa contohnya? Kopi. Kopi itu air suci tapi nggak bisa mensucikan. Nih kopi nih. Ini kan suci nih, ya gak? Tapi nggak bisa mensucikan. Nih kopi. Maka syarat orang berwudu airnya mesti suci dan mensucikan. Ya, nggak mentang-mentang orang kaya duitnya banyak, wudunya pakai air susu, nggak bisa itu. Ya, harus tetap airnya itu air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang ke-9 adalah wadukhulul waktu, masuknya waktu. Wal mualatu, dan terus menerus lidah imil hadasi, bagi orang yang langgeng hadasnya, atau apa bahasa, kalau bahasa saya langgeng hadas itu beser, bahasa sini apa Bang? Sama beser, tahu beser ya? Beser itu dikit-dikit buang air kecil, dikit-dikit buang angin, dikit-dikit buang angin, kan ada tuh, ya kan? Yang nggak boleh ngangkat pantat dikit keluar angin. Nah itu syaratnya tuh kalau dia itu harus masuk waktu. Jadi masuk waktu zuhur baru dia wudu. Kalau kita orang yang normal, yang bukan orang yang langgeng hadasnya, atau bukan orang-orang yang beser, wudunya sebelum masuk waktu sholat itu nggak apa-apa, karena kita hitungannya orang yang normal. Tapi kalau yang udah sakit, ada uzur, maka jadi syarat adalah ketika dia berwudu harus masuk waktu sholat. Jadi mau zuhur, wudunya mau sholat zuhur, berarti masuk waktu zuhur dulu baru dia berwudu. Masuk waktu subuh baru dia wudu. Masuk zuhur baru dia wudu. Ini buat orang yang beser atau orang yang langgeng hadasnya. Bahasa Arabnya daimul hadas. Nah ini 10 nih, 10 orang syarat syarat kita berwudu. Kalau salah satu di antara 10 ini nggak ada, maka syarat kita berwudu itu kurang, makanya disebutnya nggak sah. Kenapa? Karena orang kurang syarat. Kalau orang kurang syarat kan nggak apa-apa, ya kan? Makanya syaratnya ini harus kita penuhi. Makanya kata ulama, syarat itu kullu ma yajibu tahqiquhu qoblal qiyam. Segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Syarat kita berwudu, syarat wudu, maka sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita berwudu. Begitu, paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Ini ya pokoknya nanti teman-teman semua yang punya kitabnya, ya nanti sama siapa aja ngajinya, kalau perlu ada kitabnya punya ya, kitabnya harus punya, supaya ini kitab saya udah lama ini tapi sampai sekarang masih kepake loh, 2013 ini. Saya beli kitab ini 2013. Saya setiap beli kitab itu saya tulis tanggalnya, harinya, tahunnya, itu saya tulis. Karena
termasuk harganya. Semua kitab-kitab saya tulis harganya. Bukan buat riak, bukan buat pamer, bukan, tapi buat nanti 20, 30, 50 tahun ke depan. Saya punya anak, saya punya cucu nanti, itu bisa ngeliat kitab saya. Oh, Baba dulu beli kitab ya tahun sekian. Iya, berapa? 20.000 lah. Murah bener ya gitu. Jadi buat nanti. Makanya saya tulis, saya catat termasuk harganya. Ini 20.000 ini. 2013 20.000, nggak tahu kalau sekarang berapa. Ya mungkin naik 5.000 atau 10.000 lah gitu. Sampai sekarang kepake, manfaat. Kalau kita beli paketan, kuota beli kuota paketan yang unlimited 100.000, sebulan habis apa kagak? Habis. Kadang-kadang belum sebulan full udah habis paketan. Akhirnya minta mamanya, babanya lagi, mama paketan gitu. Paketan mulu dipintain. Ya. Tapi ini kalau harganya 30.000, kita beli sekarang, manfaatnya bisa sampai punya anak cucu gitu. Ya, mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk menerima ilmu-ilmu agama, dan Allah jadikan kita anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, guru, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, syukron wa dumtum fil khair wal barakah wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tanya yang lain boleh. Yang lain. Tadi di luar yang dibahas barangkali ada yang ditanyakan apa gitu. Ya, mumpung kesempatan ada perlu saja sebulan sekali. Sok, yang lain ayo. Ya, tolong aktif ya. Jadi biar apa namanya? Biar pengajiannya duduk dua arah. Ya, biar nggak ngantuk juga. Coba ada yang bertanya, apa aja tuh silakan. Ini Bang. Ya. Dari Putri ada yang bertanya. Putri biasanya Bang. Putri. Itu yang di pojok. Ya. Sok, bertanya. Apa aja? Bertanya aja. Di luar tema boleh silakan. Mau nanya apa gitu. Ya. Angga mau nanya apa? Hah? Ayo tanya, mumpung abangnya belum pulang. Ntar kalau abang udah pulang nggak bisa nanya. Ya tukang angger kita. Silakan. Acoy. Ayo. Tanya apa? Kalau kita paham ternyata syarat wudhu itu mesti tahu fardu-fardunya wudhu, ya kan? Tadi kan dikatakan begitu ya. Kemudian selama ini kita tidak mengetahui fardu-fardu dan rukun-rukunnya wudhu. Bagaimana wudhu-wudhu kita yang sebelum-sebelumnya? Itu pertanyaan loh, ya kan? Sah atau enggak sah, gitu. Nah, saya jawab. Jadi saya nanya sendiri, saya jawab sendiri nih. Ya, saya jawab. Karena dalam urusan agama, selama seseorang itu masih mau ngaji, masih nuntut ilmu,
maka kesalahan-kesalahan atau kebodohan yang dia lakukan dalam hal ibadah ada istilah dima'fu atau dimaafkan, gitu ya. Jadi ada istilah dimaafkan dengan catatan seseorang tersebut masih dalam terus ingin mengaji, ingin terus tahu dan menggali, mendalami ilmu agama. Kecuali orangnya udah nggak mau ngaji, jadi udah selagu-lagunya nggak mau ngaji, nggak mau nanya, nggak mau berguru ke siapa aja, ke guru-guru kita udah nggak mau lagi tanya tentang urusan agama, maka kesalahan yang kita lakukan dalam urusan agama itu dosanya ditanggung sendiri, gitu ya. Jadi alhamdulillah, makanya alhamdulillah kita masih ngaji, karena kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan itu ada istilah dimaafkan, gitu ya. Itu keuntungan orang ngaji tuh. Coba kalau udah nggak ngaji, ya repot. Makanya alhamdulillah kita banyak bersyukur. Gitu. Ada lagi yang nanya? Ya, Pak. Sambil dimakan itu boleh. Sambil makan boleh. Ya, katanya mau nanya tadi. Hah? Masih malu ya ini. Ya. Apa bang? Enggak. Enggak, soalnya saya pernah ngaji begini. Itu yang ditanya bukan pelajarannya, Ustaz. Dia merhatiin saya, yang ditanya pakaian saya, cincin saya waktu itu ditanya. Ustaz beli cincin di mana begitu kan? Itu bukan itu ntar nanyanya itu. Beli cincinnya di mana? Ini kita nanyanya soal ini ya, soal ibadah. Perempuan terutama itu tentang ibadah, ada tentang haid itu harus paham itu. Ada kitab namanya kitab Risalatul Mahid. Perempuan kitab Risalatul Mahid, kurang lebih tebelnya sama kayak gini, itu bahas tentang haid. Dari mulai kebiasaan perempuan, warnanya dan lain sebagainya itu dibahas. Ya, yang laki juga penting harus paham, karena ini nyangkut soal ibadah perempuan. Dan laki-laki bakal bawa perempuan, istrinya itu. Jadi harus paham, nggak melulu yang keluar darah itu adalah darah haid, gitu kan? Ada darah istihadah, ada darah yang lain. Yang hukumnya ketika keluar darah istihadah, tetap dia wajib sholat. Terus ketika puasa, tetap dia wajib puasa. Nah, tuh nyatanya perempuan nggak paham kalau itu darah istihadah, darah penyakit. Jadi yang dia pikir ini darah haid dia, kemudian dia nggak sholat, pas bulan puasa dia nggak puasa, yang wajib-wajib dia tinggalin karena dia mengira bahwa yang keluar itu adalah darah haidnya. Maka ini masalah ketika orang yang nggak paham, gitu. Jadi kan sholatnya nanti ngaruh, puasanya ngaruh, ya perempuan itu harus paham itu, ya. Ya laki juga sama. Biar nggak dikele-kelein sama orang perempuan gitu. Iya kan, begitu kan bang ya? Gitu. Sama Bang Dedi lagi diajak, jawabnya lagi haid gitu. Itu namanya kalau kita paham kan, gue paham urusan haid lu, kebiasaannya gue paham gitu kan, bisa jawab. Ada catatannya lu, ada catatannya. Kalau nggak salah ada aplikasi juga ya, ada aplikasi yang ngitung haid itu ya. Kebiasaan haid itu ya. Nah itu harus diteliti tuh. Apa namanya, aplikasinya itu harus diteliti. Jangan sampai salah. Karena ada perempuan yang begini haidnya. Ini nggak apa-apa saya sampaikan saja. Ada perempuan kebiasaan haidnya tuh gini. Hari ini keluar, besok nggak keluar, besok lagi keluar, besok lagi nggak keluar. Keluar darah maksudnya. Lah, sela-sela hari ini keluar ketahuan.
nggak wajib sholat karena darahnya lagi keluar hari ini. Begitu besok nggak keluar darahnya sama sekali, bagaimana hukumnya? Apa dia tetap sholat? Dia tetap nggak sholat atau dia harus sholat? Ya kan? Masanya dia masih masa haid dalam 1 minggu. Itu udah pernah dibahas perempuan? Udah pernah dibahas? Belum. Nah itu nanti dibahas di kitab Risalatul Mahid namanya, tentang haid. Yang laki-laki, ya sama laki-laki juga ada istilah mani, ada istilah mazi, ada istilah wadi. Itu harus paham, gitu ya. Mana perkara yang mewajibkan mandi, keluarnya air mani. Kalau keluar air mazi atau wadi yang jenis cairannya sama seperti air mani, maka nggak wajib mandi. Zatnya air mani itu suci. Kalau air mazi, air wadi itu najis. Jadi ketika ada di pakaian kita nempel, maka harus kita copot ketika kita mau sholat, karena itu najis. Tapi kalau air mani yang nempel di pakaian kita, maka kita pakai pun nggak apa-apa, karena air mani itu hukumnya suci, bukan najis. Apa yang membedakan mana air mani, mana air mazi dan wadi yang jenis cairannya sama? Yang membedakan satu, kalau yang keluarnya enak itu disebutnya air mani. Pokoknya tandanya keluarnya enak itu air mani, ya. Yaitu istilah fikih at-talazzuz bi khuruji. Kalau bahasa kita kan berarti lezat. Talazzuz itu lezat, atau istilahnya enak keluarnya gitu loh. Nah itu tandanya keluar air mani. Nah, itu harus paham itu. Sebab kalau yang keluar air mazi, wadi cairan itu biasanya yang usianya udah di atas 25 ke atas. Itu keluar tuh kayak begitu. Cairan persis kayak mani. Sering ada yang tanya, itu kita wajib sholat atau enggak? Loh enggak, itu kan tiba-tibanya keluar. Dan biasanya keluarnya itu ketika lagi capek atau beriringan sama ketika kita buang air kecil. Gitu. Jadi ketika buang air kecil ada cairan yang mirip cairannya itu seperti cairan air mani, gitu. Nah itu bukan perkara yang mewajibkan mandi. Itu harus paham tuh yang laki-laki ya. Udah kali Zat? Udah. Cukup ya, ada pertanyaan nggak ada? Abangnya mau pulang. Kalau udah nggak ada, abangnya mau pulang. Kalau ada bikin doang. Oh, Zat? Enggak? Oh sekalian aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا في الدنيا والآخرة وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون
علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.